Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Amelia Gusnida Hartono dengan NIM 060312824298. Tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi proyek ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Yuliana FH SPD MPD. Pemirsa, minyak goreng bersubsidi minyak kita kini sulit didapat di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Harga jualnya pun lebih tinggi dari harga normal. Ketersediaan komoditas minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita di Pasar Johar Baru Jakarta kini langka. Halo semuanya, di video ini saya akan membahas satu kasus ekonomi yang terjadi di masyarakat dan relevan dengan konsep laba maksimum pada pasar oligopoli. Kasus yang saya pilih adalah kenaikan harga dan kelangkaan minyak di pasar. Padahal pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi. Yang pertama, kita lihat dulu faktanya. Minyak kita adalah minyak goreng kemasan rakyat yang dibuat agar masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng yang murah. Pemerintah menetapkan HIT minyak kita yaitu 15.700 per liter lewat Permendak nomor 18 tahun 2024. Artinya harga di tingkat konsumen seharusnya ada di tingkat sekitar angka itu. Tapi dalam praktiknya minyak kita di beberapa daerah sering dijual melebihi HIT dan kadang sulit ditemukan. Karena itu, pemerintah melakukan pengawasan dan memberi sanksi pada pelaku usaha yang menjual di atas HIT atau melanggar tata kelola distribusi. Misalnya, Kemendak pernah memberikan sanksi administratif kepada puluhan distributor atau pengecer karena pelanggaran harga dan distribusi minyak kita. Nah, sekarang kita hubungkan ke struktur pasar. Kenapa kasus ini cocok untuk oligopoli? Oligopoli itu pasar yang dikuasai beberapa perusahaan besar, sehingga perilaku satu perusahaan bisa memengaruhi kondisi pasar secara keseluruhan. Industri minyak goreng kemasan di Indonesia oleh KPPU disimpulkan sebagai oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi. Bahkan 4 grup besar punya konsentrasi rasio sekitar 71,52%. Ini artinya sebagian besar pasar ada di tangan segelintir pemain dominan. Masuk ke konsep laba maksimum di oligopoli. Intinya, perusahaan oligopoli berusaha dapat keuntungan terbesar dengan mempertimbangkan reaksi pesaing. Salah satu strategi yang paling sering terjadi adalah mengatur jumlah output atau pasokan. Kalau produsen atau distributor besar mengurangi pasokan minyak kita yang masuk ke pasar, barang itu jadi lebih sedikit. Sementara permintaan masyarakat tetap tinggi karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok. Akibatnya, harga terdorong naik. Selama kenaikan, harga ini lebih besar dibandingkan penurunan volume penjualan. Perusahaan tetap bisa memperoleh laba yang lebih tinggi. Jadi, pembatasan pasokan dapat menjadi alat untuk mendekati laba maksimum dalam oligopoli. Selain itu, dalam oligopoli ada kemungkinan muncul perilaku tacit collusion atau kolusi tidak langsung. Maksudnya, perusahaan tidak perlu bikin kesepakatan resmi, tapi mereka sama-sama membaca situasi. Kalau satu pihak menahan pasokan atau harga naik, pesaing cenderung ikut menyesuaikan, bukan bundling harga besar-besaran. Karena pemainnya sedikit, perilaku saling mengikuti. Ini mudah terjadi dan akhirnya harga naik bersama. Ini juga menjelaskan kenapa di banyak wilayah harga minyak kita sama-sama bergerak naik ketika pasokan ketat. Lalu muncul pertanyaan, kalau sudah ada HIT, kenapa harga tetap naik? HIT itu price selling atau batas harga maksimum. Secara teori, HIT menahan kenaikan harga, tapi HIT hanya efektif bila pasokan normal. Kalau pasokan dikurangi atau distribusi dimainkan, hasilnya bukan harga tetap rendah, tapi barang jadi langka. Konsumen akhirnya membeli dengan harga lebih tinggi karena tidak ada alternatif, atau beralih ke merek lain yang lebih mahal. Jadi dalam pasar oligopoli, pengaturan pasokan bisa membuat HIT kurang efektif.
Sekarang kita bahas dampaknya ke masyarakat. Konsumen dirugikan karena harga minyak goreng naik, terutama rumah tangga berpendapatan rendah yang memakai minyak goreng untuk kebutuhan harian. Kelangkaan ini membuat orang panik sehingga muncul panic buying. Ketika konsumen beli berlebihan, stok makin cepat habis dan situasi semakin tidak stabil. Kenaikan minyak goreng juga bisa mendorong inflasi pangan dan menekan daya beli. Karena minyak goreng jadi input penting untuk banyak makanan dan usaha kecil seperti perdagangan gorengan atau warteg. Nah, lalu apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah menetapkan HIT sebesar Rp15.700 per liter lewat Permendak, sekaligus mengatur skema distribusi agar pasokan terjaga. Selain itu, Kemendak melakukan pengawasan lapangan, sidak pasar, dan memberi sanksi administratif untuk distributor dan pengecer yang melanggar harga atau distribusi. Pemerintah juga meminta produsen menambahkan suplai agar ketersediaan stabil, terutama menjelang momen permintaan tinggi. Jadi singkatnya, masalah minyak kita tidak hanya terkait dengan harga, itu juga terkait dengan struktur oligopoli yang memungkinkan sedikit pemain mengejar keuntungan maksimum melalui pasokan. Karena itu, solusi tidak hanya diperlukan untuk HIT, tetapi juga untuk pengawasan distribusi. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.